Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Tidak baik-baik saja. Terus malas. Ada yang semangat di sini? Oke, ada yang semangat ya. Nah, perasaan teman-teman di sini beda-beda gitu kan. Nah, saya pengen ketika kelas ini selesai, teman-teman perasaannya bahagia gitu kan. Teman-teman di sini pada memiliki masalah dalam belajar kan? Ya mungkin yang pertama ada yang materinya susah dipahami, atau cara gaya belajarnya kurang sesuai, atau aku tuh nggak suka pelajaran ini tapi terpaksa belajar ini. Ada yang kayak gitu? Ada ya? Pelajaran apa? Oke, tujuannya di sini saya pengen belajar bareng teman-teman gimana caranya supaya kita bisa belajar dengan baik dan efektif gitu. Dalam manusia itu ada otak kanan dan otak kiri. Nah, otak kanan itu teman-teman untuk menghafal, mengingat, imajinasi, dan kreatif. Nah, jadi otak kiri itu gunanya untuk berpikir logika. Kayak pelajaran matematika. Itu kan bagaimana logika kita berjalan. Yang kedua bahasa, yang ketiga analis. Ada salah satu teknik, yang mana teknik itu dulu ada orang namanya Cirilo. Dia itu belajar. Tapi kok gak dong gitu, kayak gak paham-paham gitu apa yang dia pelajarinya gitu kan. Nah, lalu apakah Cirilo ini putus asa? Enggak. Dia bagaimana caranya untuk mencari sebuah solusi. Gimana sih? Coba teman-teman di searching teknik Podomoro itu seperti apa? Interval, oke, membagi pekerjaannya. Ada lagi? Informasi yang didapat ada lagi tentang Podomoro ini? Berapa? Oke, 25 belajar ya? Oke, ini intinya pertama membagi antara belajar dengan istirahat. Belajarnya itu 25 menit, istirahatnya itu 5 menit. Di sini ada yang kebalik? Ada. Siapa ajung tangan? Ya. Belajar 23 jam 55 menit. Yang namanya IQ itu namanya intelijen. Kecerdasan otak, pikiran teman-teman. Bagaimana teman-teman menghitung, bagaimana teman-teman berlogika, dan bagaimana teman-teman untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Oke? Emosional, kecerdasan emosi. Di sini kita sama-sama refleksi tentang diri kita. Tentang apakah belajar yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Air ini sebagai pengetahuan. Nah, pengetahuan masuk dari akar ke batang, ke daun, kemudian menjadi buah. Nah, akar ini adalah masalah belajar teman-teman. Nah, teman-teman harus mengetahui masalah apa yang dialami oleh teman-teman. Seperti kalau saya belajar tuh suka ke distract sama TikTok, HP gitu. Jadi scroll sampai bawah terus-terusan gitu kan. Nah, jadi teman-teman tidak bisa
yang namanya belajar. Gimana teman-teman mau bisa belajar, bisa menghasilkan buah kalau teman-teman sendiri tidak belajar. Nah, kemudian ini yang namanya batang. Nah, batang ini adalah tentang gaya belajar atau gimana sih cara teman-teman belajar supaya teman-teman tuh menyukai belajar kayak gini. Aku tuh suka kalau aku tuh belajar di malam hari. Aku tuh suka kalau belajar tuh suasananya hening. Nah, artinya ini adalah cara belajar yang disukai. Nah, ini di dalam batang. Nah, sedangkan daun adalah pelajaran yang disukai. Kemudian buah adalah hasil belajar atau bisa dikatakan sebagai keinginan teman-teman setelah belajar. Nah, ini yang bawah akar itu masalah belajar teman-teman. Yang kedua, di batang itu cara belajar yang teman-teman sukai. Terus selanjutnya yaitu di daun pelajaran yang teman-teman sukai. Kemudian yang terakhir hasil belajar atau keinginan belajar yang teman-teman inginkan. Nah, monggo teman-teman ini ada satu kertas. Teman-teman gambar, kemudian jabarkan akar, batang, daun, dan buah. Oke? Nah, ini dari teman-teman mendapatkan satu kertas HVS ya. Tolong dibagikan. Jufar ya tadi ingin maju ke depan, monggo untuk atau mbak-mbaknya itu. Pokoknya yuk, monggo Mas Jufar bisa maju ke depan untuk menyampaikan hasil karyanya kepada teman. Ya, masalah belajar, nggak suka belajar, cara belajar yang disukai, belajar sambil dipijat. Pelajaran yang disukai, suka semua. Hasil belajar, jadi presiden. Amin. Udah, oke. Mungkin Mas bisa duduk. Tepuk tangan untuk Mas Zufar sudah mewakili ya teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini kita bentar lagi waktunya selesai dan saya apresiasi kepada teman-teman semuanya sudah mengikuti kelas ini dengan baik ya, dari awal sampai akhir gitu kan. Dan evaluasi buat saya pribadi, teman-teman boleh monggo bisa tuliskan sebanyak-banyaknya atau kira-kira apa saja sih yang perlu saya perbaiki gitu kan. Nanti untuk linknya saya kirim ke Mas Jufar, biar Mas Jufar kirim ke teman-temannya. Nah, teman-teman, di sini kita udah belajar mengenai masalah belajar, dan yang terakhir nanti di pekan depan kita akan belajar mengenai bimbingan karir. Teman-teman tadi ada masuk univ, pokoknya nanti di pekan depan kita akan belajar mengenai karir dan kita akan membahas lebih jauh tentang gimana sih caranya teman-teman bisa menaklukkan masa depan gitu kan. Apa saja kira-kira yang perlu dipersiapkan gitu. Menyampaikan kenapa sih saya menjelaskan ini tadi dibuktikan sama Mas Jufar bahwasanya kita semua ada yang namanya masalah belajar. Ada masalah belajar, ada pelajaran ataupun hal-hal yang kita sukai dan hal-hal yang kita inginkan. Nah, teman-teman nanti itu bisa menjadi refleksi teman-teman dan teman-teman bisa lakukan gitu kan. Nah, baik teman-teman, di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya? Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.